Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitas kalian. Agar lebih rileks, silakan kalian minum secangkir kopi atau teh di tempat kalian sambil menonton video ini. Kali ini saya akan membahas pengetahuan dasar dari akuntansi, yaitu siklus akuntansi. Bagi kalian yang sedang duduk di bangku kuliah di tahun pertama atau masih SMK di jurusan akuntansi, saya sarankan untuk menonton video kali ini sampai selesai agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kalian. Baik, apa sih siklus akuntansi itu dan bagaimana siklus akuntansi itu berjalan? Tapi sebelum itu, kalian harus mengerti apa yang dimaksud dengan siklus. Siklus adalah perputaran suatu proses atau kejadian dari tahapan awal lalu berlanjut ke tahapan berikutnya hingga tahapan akhir dan kembali lagi kepada tahapan awal tersebut. Dan kejadian tersebut berulang-ulang dan berjalan begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses pelaporan akuntansi mulai dari transaksi hingga dengan menjadi laporan keuangan. Tahapan awal dari siklus akuntansi yaitu berawal dari transaksi. Nah, dari transaksi ini kemudian kita identifikasi lalu kita masukkan ke dalam jurnal. Dan jurnal yang dimaksud adalah jurnal umum ya kawan. Dari jurnal tersebut kita masukkan lagi ke dalam buku besar. Kemudian kita masukkan lagi dari buku besar ke dalam worksheet atau kertas lajur. Nah, dari worksheet inilah nanti kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Oke, kita lanjut ke topik pertama kita, yaitu tahap pertama dari siklus, yaitu transaksi. Dalam suatu perusahaan, kita mengenal dua jenis transaksi. Yang pertama adalah transaksi yang menimbulkan perubahan terhadap finansial, dan kedua adalah transaksi yang tidak menimbulkan perubahan finansial. Dalam akuntansi, transaksi yang kita maksud adalah transaksi yang menimbulkan perubahan secara finansial, baik itu bertambah ataupun berkurang. Jadi poin yang penting di sini adalah dapat menimbulkan perubahan secara finansial, teman-teman. Oke, untuk mempermudah kalian dalam memahami, saya jabarkan lebih rinci tentang syarat wajib transaksi yang harus dijurnal. Yaitu yang pertama bersifat historis dan telah terjadi. Yang kedua memiliki tanda bukti, yaitu contohnya nota, voucher, kwitansi, invoice, dan bukti lainnya yang bersifat sah, teman-teman. Dan yang kedua, kita bisa memasukkannya ke dalam kategori yang tidak boleh dijurnal, yaitu transaksi yang belum terjadi atau yang masih akan terjadi. Yang kedua, tidak memiliki tanda bukti transaksi yang bersifat sah. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami, saya berikan contoh sebagai berikut. Misalkan di dalam suatu perusahaan otomotif A yang menjual sebuah mobil atau beberapa mobil ya. Ke dalam jurnal. Nah, jurnal yang dimaksud adalah jurnal umum ya teman-teman. Di dalam akuntansi sendiri kita mengenal banyak macam-macam jurnal, teman-teman. Ada 5 jurnalnya yang kita ketahui di sini, yaitu jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik. Nah, saya tidak akan menerangkan semuanya biar topiknya tidak merembet kemana-mana. Kita fokus saja ke jurnal umum ya teman-teman ya.
Oke, kita langsung saja. Sebelum kita menjurnal, ya, kita harus tahu teman-teman yang dinamakan dengan saldo normal akun. Nah, ini biasanya teman-teman masih banyak yang lupa bagaimana caranya saldo normal akun ini berjalan, teman-teman. Kalian bisa lihat di situ ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ya. Di sebelah kiri sendiri di kolom yang berwarna hijau itu ada HUMPB. Nah, itu adalah singkatan teman-teman agar mempermudah teman-teman untuk mengingatnya. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan kalau kalian itu harus mengerti dasar-dasar ini. Nah, supaya kalian bisa menjurnal teman-teman. Akun harta jika bertambah normalnya ada di sebelah debit. Kemudian akun utang jika bertambah normalnya ada di sebelah kredit, maksud saya. Akun modal jika bertambah normalnya ada di sebelah kredit. Dan akun pendapatan jika bertambah maka akan dimasukkan ke sebelah kredit juga. Dan untuk akun beban jika bertambah sebelah debit, teman-teman. Ya, jadi untuk mempermudah kalian dalam mengingat, biasanya saya itu punya tips teman-teman. Jadi saya hanya menghafal HUMPB ini, kolom yang berwarna hijau di sebelah kiri sendiri, dan kolom yang di tengah, kolom debit. Nah, jadi H kalau bertambah saldo debit gitu, dan kalau B yaitu beban kalau bertambah di sebelah debit. Nah, hanya dua akun itu jika bertambah hanya masuk di sebelah debit, teman-teman. Coba teman-teman lihat yang lain jika bertambah ada di sebelah kredit. Nah, hanya akun harta dan beban aja jika bertambah dimasukkan ke sebelah debit. Nah, itu sih syaratnya untuk memudahkan kita dalam menghafal. Selanjutnya ada yang namanya tahapan penjurnalan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, yang pertama adalah mengumpulkan bukti transaksi. Nah, setelah itu kita harus memahami dari persamaan akuntansi itu sendiri, teman-teman. Jadi di sini ada harta sama dengan utang plus modal gitu ya, atau dijabarkan lebih rinci lagi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal ditambah lagi hasil dari pengurangan pendapatan dikurangi beban. Nah, setelah itu kita identifikasi dan kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, jika jurnal ini selesai, kita wajib mempostingnya ke dalam buku besar, teman-teman. Nah, ini adalah tahapan ketiga dari siklus akuntansi. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang menghitisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun harta atau aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam buku besar kita mengenal adanya buku besar pembantu. Nah, pengertian dari buku besar pembantu ini adalah buku yang khusus digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Nah, dalam sebuah perusahaan kita mengenal ada 3 jenis buku besar pembantu. Dan ini tidak semua perusahaan ada semua, teman-teman, ketiganya. Jadi tergantung kompleksitas perusahaan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu persediaan, dan buku besar pembantu hutang. Nah, dari sini, dari buku besar pembantu ini kita wajib memasukkannya ke dalam worksheet atau neraca lajur. Nah, fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam menjumlah semua saldo akhir dari buku besar dan sebelum memasukkannya dan memilahnya ke dalam laporan keuangan. Nah, berikut ini adalah contoh dari bentuk kolom worksheet, teman-teman. Bisa kalian lihat di kolom sebelah kiri sendiri, yaitu kolom pertama berisi dengan nomor. Nah, kolom ini digunakan untuk memberikan penomoran untuk akun-akun yang ada di laporan keuangan. Dan di sebelah kanannya lagi ada nama akun. Nah, di sini bisa kita isi dengan nama akun sesuai dengan yang ada di buku besar. Misalkan ada akun pendapatan, modal, kemudian persediaan, kas, akun bank, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada kolom neraca saldo dan di bawahnya ada debit dan kredit. Nah, kolom ini
berisikan dari nilai akhir di setiap periode dari buku besar teman-teman. Jadi nanti akan kita akumulasikan dan kita bandingkan untuk jumlahnya apakah balance di sebelah kredit dan di sebelah debitnya juga. Kemudian di kolom yang sebelah kanannya lagi ada kolom penyesuaian. Nah, kolom ini digunakan untuk mengisi tentang jurnal penyesuaian. Nah, apa itu jurnal penyesuaian nanti akan kita bahas di lain kesempatan ya teman-teman ya. Yang jelas di sebelah kanannya lagi ada neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, di sini diisi tentang jumlah dari neraca saldo setelah dikurangi atau ditambah dengan penyesuaian. Kemudian di dua kolom selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada kolom laba rugi dan neraca. Nah, di sana kalian bisa memilah-milah mana yang bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, kemudian mana yang bisa dimasukkan ke dalam laporan neraca. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengingat, biasanya yang hanya masuk di kolom laba rugi itu adalah akun-akun dari pendapatan dan beban. Jadi saya ulangi, yang masuk di kolom laba rugi hanya akun-akun dari akun pendapatan dan beban. Nah, selain itu bisa dimasukkan ke akun neraca teman-teman. Oke, setelah kalian sudah menjumlahkannya dan hasilnya balance, kemudian kalian bisa memastikan untuk hasilnya adalah benar, kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ke dalam laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini yang biasanya kita kenal sampai sekarang ini ada 5 jenis laporan keuangan teman-teman. Jadi yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat adalah laporan arus kas, dan kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Sampai di sini meskipun laporan keuangan telah selesai dibuat, namun selama perusahaan itu masih terus berjalan dan masih terdapat transaksi-transaksi, maka proses siklus akuntansi akan terus berjalan. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan tentang siklus akuntansi dan bagaimanakah prosesnya. Dalam video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian, akan tetapi saya membuat video ini hanya untuk berbagi pengetahuan. Dan silahkan untuk teman-teman yang memiliki pengetahuan yang mungkin lebih baik dari saya untuk kirim kritik dan saran di sini, atau like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka video seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video berikutnya.